Halo, selamat datang di Oiteta Official Studio. Pagi ini kita akan adakan pertemuan atau sosialisasi programnya Pak Gubernur NTT, yaitu tanam jagung panen sapi. Program tanam jagung panen sapi ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Program tanam jagung panen sapi ini sudah berlangsung selama 3 tahun sejak 2020, 2021 dan 2022 ini tahun ketiga. Jadi yang mau disosialisasikan pagi ini adalah satu sistem baru dalam program tanam jagung panen sapi atau TJPS itu. Sekarang ini petani ini kita motivasi petani itu menjadi wirausahawan muda. Dia bukan lagi petani yang tradisional, tapi kita mendorong petani itu berubah jadi petani yang wirausahawan muda. Artinya petani sudah harus berpikir bagaimana menyediakan input usaha tani, dan bagaimana menghasilkan output usaha tani dan menjual, kemudian memanfaatkan hasil jualannya. Dan itu dikerjakan bersama-sama dengan mitra. Nah, dalam program ini kita sebut kemitraan dari beberapa pihak, yaitu pihak perbankan, pihak off-taker, dinas, dan petani yang kita sebut wirausahawan muda. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Baik Pak, mohon penjelasan dari konotasi yang berbunyi tanam jagung panen sapi. Itu filosofinya seperti apa? Baik, saya jelaskan filosofinya. Jadi program ini mau dijalankan, awalnya itu ada pembahasan antara tim ahli dari program ini, yaitu komoditas jagung dan komoditas sapi ini adalah dua komoditas yang tidak bisa dipisahkan dari petani NTT. Nah, karena itu tanaman jagung harus didorong supaya petani memproduksi tanaman jagung lebih dari yang biasanya. Nah, kemudian sapi ini sudah terkenal dari dulu bahwa sapi NTT ini sangat diminati di luar. Nah, karena itu kita dorong harus meningkatkan populasi sapi. Tapi kenyataan sekarang ini kebanyakan peternak atau petani itu memelihara ternaknya orang, bukan ternaknya petani, karena petani sendiri tidak punya modal untuk beli sapi. Nah, kebanyakan petani, ada juga petani yang memiliki sapi, tapi kebanyakan mungkin 80% mereka memelihara ternaknya orang. Nah, karena itu kita dorong produksi jagung lebih banyak, dan hasil jual jagung itu bisa membeli sapi. Itu kebanggaan dari seorang petani itu punya sapi. Itu yang mendasari sehingga program ini tidak stop pada produksi jagung saja, tapi dia harus sampai pada menjual jagung, membeli sapi, memelihara sapi, menjual sapi lagi. Karena sapi biasanya merupakan pendapatan inti dari seorang petani untuk macam-macam usaha. Apakah untuk sekolah anak, membangun rumah, itu biasanya dari sapi. Dari program ini kan kurang lebih sudah 3 tahun Bapak ya? 3 tahun atau 4 tahun Bapak? 3 tahun. Tujuannya itu kan salah satunya untuk meningkatkan populasi ternak. Dari 3 tahun itu prospeknya bagaimana Bapak? Sesuai dengan populasi ternak yang ada di NTT Bapak? Baik. Jadi kalau kita lihat tujuan dari program ini kan sangat baik, sangat mulia untuk menolong petani. Tapi selama 2 tahun yang lalu itu kita sudah jalankan. Jadi tahun pertama itu kita kembangkan 6.000 hektar seluruh NTT. Tahun kedua gubernur minta naik 20.000 hektar. Kenapa 20.000? Karena dari 6.000 itu sudah banyak petani yang memproduksi jagung banyak dan dikirim keluar antar pulau. Yang selama ini NTT hanya terkenal
mendatangkan jagung dari luar. Tapi dengan program TJPS banyak kontainer yang dikirim keluar untuk memenuhi kebutuhan pabrik di Jawa dari NTT. Nah, itu satu tanda, satu ciri bahwa suatu program itu berhasil. Di samping beberapa petani berhasil membeli ternak. Tentunya dengan adanya pola baru ini kami bisa juga menambah luas tanah dan juga sarana prasarana lain, contoh mesin pompa air kami bisa dapat mengenakan, karena kalau kita mengharapkan dari dinas, kita kelompok khusus untuk kampanye 20 orang, kalau kita dapat cuma satu, sana mungkin kita mau mengharapkan itu untuk bisa mendukung program TJPS ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar ketika kami upload video-video terbaru, Bapak Ibu Saudara-saudara mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa.